Teori behavioristik. Menurut buku Teori Belajar dan Konsep Pengajar tahun 2022, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan stimulus. Next. Kemudian karakteristik teori behavioristik. Yang pertama, sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi dan juga respon. Yang keempat, teori ini bersifat mekanis. Contohnya, jika melakukan kesalahan, maka harus meminta maaf. Dan yang kelima, yaitu menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran, sehingga cara-cara drilling sangat mudah ditemukan dalam pembelajaran ini. Next. Penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru harus menyusun materi secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi ataupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru banyak melakukan drilling dan latihan agar terbentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi dilakukan berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan juga negatif. Nah, berdasarkan penerapannya, bisa disimpulkan bahwa teori behavioristik masih berpusat pada guru dan sangat mementingkan perubahan perilaku, sehingga apabila siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka siswa belum bisa dikatakan telah belajar dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah teori sosial kognitif. Pengertian dari teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa otak manusia mampu mengolah informasi yang diberikan dengan berbagai cara. Upaya untuk memproses informasi tersebut, peserta didik akan menghubungkan dengan informasi sebelumnya. Nah, di sini peserta didik harus mampu berpikir secara kompleks sehingga mereka mendapatkan pemahaman mereka sendiri tentang sebuah materi yang diajarkan oleh gurunya berdasarkan pengalaman, pengamatan, contoh, dan juga meniru perilaku dari orang lain. Next. Langsung ke penerapan teori sosial kognitif, itu untuk yang pertama adalah guru membantu peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Di sini peran guru itu adalah sebagai pemantau, karena pengembangan dan pemahaman materi yang diajarkan itu diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik. Terus kemudian yang nomor 2, peserta didik memiliki cara pandang dalam mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Karena di sini poinnya adalah sudut pandang yang mana masing-masing peserta didik itu mempunyai cara pandang terhadap suatu peristiwa itu masing-masing, mempunyai sebuah opini masing-masing, sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan perilaku yang dimiliki pada objek atau peristiwa tersebut. Terus yang kemudian yang nomor 3, guru harus mengajarkan materi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupan. Dengan memaksimalkan ingatan tentang pengalaman yang dimiliki oleh siswa, maka guru tinggal mengarahkan sikap dan karakter pada peserta didik demi pengembangan sosial kognitif. Nah, ini untuk materi pembelajarannya bisa disampaikan secara visualisasi, video atau permainan. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta didik mengerti tentang prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kreasi pada hal-hal baru yang dijumpai oleh peserta didik atau
juga bisa memberikan inovasi terhadap sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk kesimpulan dari teori sosial kognitif ini sendiri itu adalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya itu sendiri. Nah, untuk teori sosial kognitif ini bertujuan untuk membantu guru dalam memahami karakteristik siswanya. Baik, selanjutnya teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar di mana individu membangun pengetahuannya sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman. Dalam artian, di dalam proses pembelajaran, peserta didik itulah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, bukan dari pengajar maupun dari orang lain. Next. Karakteristik teori konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik berperan lebih utama di dalam pembelajaran. Lalu, peran pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. 3. Pembelajaran di dalam kelas lebih aktif karena berpusat pada peserta didik. Yang keempat, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Next. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Seperti contohnya yang pertama, membuat siswa mempunyai kemandirian dan inisiatif dalam belajar. Yang kedua, menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir lebih mandiri. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Yang keempat, membuat siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya-jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan sebagai bentuk dari brainstorming. Next. Selanjutnya, model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada cooperative learning. Cooperative learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara membuat sejumlah kelompok untuk saling membantu. Tujuan dari metode cooperative learning adalah menciptakan interaksi yang melatih satu sama lain, sehingga sumber belajar peserta didik tidak hanya dari guru saja, tetapi juga guru dan buku, tetapi juga dari teman sebayanya. Metode cooperative learning juga dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Kelebihan cooperative learning yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mengutarakan ide, gagasan, dan pendapat. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai adanya perbedaan. Yang ketiga, cooperative learning mampu meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan kepada peserta didik untuk berpikir. Kekurangan dari cooperative learning yang pertama, penilaian guru masih didasarkan pada hasil kelompok. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan kesadaran kelompok. Yang ketiga, peserta didik yang pandai merasa terhambat oleh siswa yang di bawahnya, sehingga hal ini dapat mengganggu kerjasama dalam kelompok. Yang kedua ada discovery learning. Discovery learning adalah metode pembelajaran yang berfokus pada kesempatan belajar aktif dan langsung bagi siswa. Dalam metode pembelajaran ini, guru berperan sebagai pelatih yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk membantu siswa menemukan solusi atau penemuan. Kelebihan dari discovery learning yang pertama, membantu siswa mengembangkan penguasaan keterampilan dan kognitif siswa. Yang kedua, strategi discovery learning membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kekurangan dari discovery learning, yang pertama, mengharuskan adanya kesiapan mental siswa. Yang kedua, metode discovery learning kurang berhasil untuk mengajar di kelas besar. Yang ketiga, harapan yang diberikan pada strategi ini memungkinkan adanya kekecewaan guru dan siswa yang terbiasa dengan model pembelajaran secara tradisional. Oke, next selanjutnya contextual teaching learning. Pada contextual teaching learning ini, sebagai elaborasi model konstruktivisme, nah CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di lingkungan siswa, masyarakat, intinya berbasis dengan kehidupan sehari-hari siswa. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan contextual teaching learning. Kelebihannya yakni dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang produktif dan bermakna,
Lalu kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh. Lalu pembelajaran menjadi lebih real karena menghubungkan pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kelemahan CTL. Kelemahannya yaitu yang pertama diperlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengendalikan kelas, maka pembelajaran tidak bisa berjalan dengan kondusif. Jadi guru harus memastikan seluruh siswa itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Next. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran jigsaw. Pada pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar secara berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau pembahasan kelompok lain itu bisa dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga dapat membentuk pengetahuan yang utuh. Nah, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Materi pembelajaran itu dapat divariasikan. Kemudian menerima keberagaman dan menjalin hubungan sosial dengan baik dalam belajar. Kemudian meningkatkan skill kerjasama antar kelompok. Nah, kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama, lalu guru harus memastikan diskusi juga bisa berjalan dengan baik atau tidak stuck. Intinya, student sebagai center dan guru itu sebagai fasilitator dan pengawas. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran inquiry, yaitu model pembelajaran yang mana kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan agar peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, yang pada intinya prinsipnya itu mengajak peserta didik agar lebih aktif di dalam kelas. Nah, untuk jenis inquiry learning itu ada dua. Yang pertama open inquiry, di mana pendidik atau pengajar sebagai fasilitator atau wadah agar siswa menjadi lebih aktif. Untuk yang kedua adalah guided inquiry, yaitu pendidik menentukan tema. Jadi untuk pengajar itu bisa menentukan tema agar semua peserta didik dapat aktif dalam subtema tersebut. Next. Yang kedua adalah project-based learning. Menurut Gottman dan Stivers, based learning adalah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan kepada peserta didik yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Jadi, pengajar memberikan suatu project dan ini dikerjakan dalam bentuk kelompok agar diselesaikan bersama. Diskusi kasus untuk permasalahan Robert, 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Orang tua sudah tidak bisa dihubungi. Nah, untuk solusi yang pertama itu adalah guru menggali permasalahan mengapa Robert memiliki motivasi yang sedikit dalam belajar. Nah, kita dalam menggali informasi ini bisa kita dapatkan dari wawancara dengan temannya atau juga dengan bibinya yang berperan di sini sebagai wali muridnya. Seperti itu. Ini kalau untuk apa itu namanya penggalian informasi itu sendiri kita bisa melakukannya via telepon atau chat di WA, bisa juga dari home visit seperti itu. Next. Baik, untuk solusi yang kedua, kita sebagai guru bisa melakukan pendekatan persuasif kepada Robert. Pendekatan persuasif di sini bermaksud adalah untuk usaha pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru yang bersifat membujuk secara halus tanpa adanya sebuah paksaan. Kita sebagai guru harus membujuk dan membuat si Robert percaya bahwa minat belajar di sekolah itu penting untuk mencapai proses pembelajarannya. Next. Fungsi yang ketiga yaitu guru memberikan pendampingan terhadap siswa agar mampu melewati permasalahan yang terjadi dan memberikan arahan apabila diperlukan. Next. Guru memotivasi Robert untuk belajar dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang aktif. Contohnya seperti discovery learning, jigsaw, cooperative learning, project-based learning, contextual-based learning, dan inquiry learning. Next. Selanjutnya, guru memposisikan diri sebagai keluarga dan menjadi orang tuanya di sekolah. Karena Robert itu setiap hari menghabiskan waktunya di sekolah, maka sekolah itu sudah seperti rumah kedua bagi Robert. Nah, yang poinnya di sini adalah sebagai guru, kita harus bisa menempatkan diri juga sebagai keluarga kepada peserta didik seperti itu. Lebih ke menjalin ikatan batin. Ketika ikatan batin sudah terbentuk, maka Robert akan merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Seperti itu.
Kemudian, Oke, untuk kesimpulannya, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, rancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Berdasarkan cara penerapannya, teori-teori tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dimulai dari teori behavioristik, di mana pembelajaran masih terfokus pada guru, sedangkan dalam teori-teori selanjutnya pembelajaran sudah berfokus pada peserta didik.